warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Santi Utami SPD, calon guru penggerak angkatan 9 dari UPT SD Negeri 1 Sukoharjo 3 Barat, Kabupaten Pringsewu. Hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Sri Utami Adelia. Beliau adalah wali kelas 4 di UPT SD Negeri 1 Sukoharjo 3 Barat. Assalamualaikum Ibu Suri. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah kalau kabarnya baik. Hari ini kita akan melakukan percakapan praobservasi ya Bu ya. Sebelum nanti saya akan mengamati proses pembelajaran yang Ibu Suri lakukan di dalam kelas, atau sebelum saya melakukan proses supervisi di dalam kelas. Adapun tujuan dari saya melakukan supervisi adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu Suri lakukan. Dan kenapa hari ini kita melakukan percakapan praobservasi? Jadi tujuannya itu sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan proses pembelajaran di dalam kelas, agar pembelajaran yang Ibu lakukan itu lebih siap dan lebih baik bagi murid Ibu. Baik Ibu, sebelumnya ada beberapa pertanyaan ini yang akan saya sampaikan kepada Ibu Suri. Yang pertama itu berkaitan dengan tujuan pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Kira-kira apa ini tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Tujuan pembelajaran yang ingin saya capai adalah yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi bagian-bagian bunga dan fungsinya. Dan yang kedua, peserta didik mampu mendeskripsikan cara perkembangbiakan tumbuhan berbunga. Yang terakhir, peserta didik mampu membedakan bunga sempurna dan tidak sempurna dengan ciri-ciri. Oke, baik. Kalau begitu ada 3 tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai ya Bu ya. Baiklah. Selanjutnya itu bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai atau ingin Ibu lakukan untuk observasi? Area pengembangan yang ingin saya capai itu meliputi pengetahuan dan keterampilan. Yang pertama, aspek pengetahuan, murid mampu mengetahui bagian-bagian bunga dan fungsinya, serta membedakan bunga yang sempurna dan tidak sempurna. Dan aspek keterampilan itu peserta didik mampu menggambar dan memberikan penjelasan tentang bagian-bagian bunga dan fungsinya. Begitu Bu. Baik, jadi area pengembangan yang ingin Ibu capai adalah yang pertama adalah aspek pengetahuan dan selanjutnya itu aspek keterampilan. Baik Bu, selanjutnya bagaimana rancangan pembelajaran yang akan Ibu lakukan di dalam kelas? Seperti strategi pembelajarannya, metode pembelajarannya, ataupun model pembelajarannya. Untuk strategi pembelajaran yang saya lakukan adalah pembelajaran diferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Dan anak-anak saya bagi menjadi beberapa kelompok secara heterogen. Kemudian untuk model pembelajaran saya menggunakan problem based learning atau PBL Bu. Dan untuk metode pembelajaran saya menggunakan diskusi kelompok, tanya jawab, dan penugasan. Jadi, rancangan pembelajaran yang akan Ibu terapkan di dalam kelas yaitu menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional, menggunakan model pembelajaran problem based learning, dan kemudian juga dengan metode diskusi kelompok, tanya jawab, dan juga penugasan ya Bu ya. Baiklah Ibu, selanjutnya bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu gunakan di dalam kelas? Untuk media pembelajaran, saya akan menggunakan LKPD, video pembelajaran, dan tentunya laptop Bu. Oke, jadi Ibu akan menggunakan media pembelajarannya itu berupa LKPD, video pembelajaran, dan pastinya alatnya ada laptop ya Bu ya. Kira-kira kapan ini Ibu Suri akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Saya akan melakukannya pada hari Kamis di kelas 4 dan jam pembelajaran pertama. Oke,
Jadi nanti hari Kamis di kelas 4 pada jam pembelajaran pertama, saya akan datang ke kelas 4 jadi ya. Ya. Saya akan melakukan supervisi kelas, saya akan melihat dan mencatat apa saja yang terjadi. Baiklah Ibu, nanti setelah kita melakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di dalam kelas, kita akan melakukan percakapan pasca observasi ya Bu, yang nantinya akan didampingi juga oleh pengajar praktik. Sebelum kita akhiri, kira-kira apa nih yang Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Saya mendapatkan gambaran metode dan media pembelajaran apa yang akan saya gunakan nanti, Bu. Oh, jadi seperti itu ya Bu. Iya. Terima kasih banyak atas waktunya dan sudah bersedia untuk berbincang-bincang dengan saya tentang percakapan pra-observasi. Sampai ketemu hari Kamis besok di kelas 4 untuk melakukan observasi ya Bu ya. Demikian percakapan kita hari ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi dan pasca observasi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Silakan Siva dipimpin. Duduk siap. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, hari ini siapa yang tidak hadir? Ada yang tahu mereka kenapa tidak hadir? Oh, sakit. Kita doakan bersama-sama semoga mereka segera sembuh dan besok bisa sekolah lagi. Untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu nasional. Lagu Garuda Pancasila. Mari semuanya berdiri. Cantik. Garuda Pancasila. Tepuk semangat. Anak-anak, minggu lalu kita sudah belajar tentang apa? Siapa yang masih ingat? Bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Ada yang masih ingat bagian-bagian tumbuhan apa saja? Akar, batang, buah. Ada yang masih ingat? Bunga, daun. Iya. Fungsi akar, siapa yang masih ingat? Fungsi akar menyerap air yang ada di dalam tanah. Fungsi batang, siapa masih ingat? Bisa mendirikan tanaman. Boleh, bagus. Apa Adel? Untuk memperkokoh berdirinya tumbuhan. Fungsi daun, siapa yang masih ingat? Untuk fotosintesis. Hebat. Nah, hari ini kita akan belajar tentang bagian-bagian bunga dan fungsinya. Sebelumnya Bu Sri mau nanya dulu nih ke anak-anak.
dipelajari. Nah, anak-anak, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah anak-anak diharapkan bisa menganalisis bagian-bagian bunga dan mendeskripsikan fungsinya. Setelah ini kita akan menyaksikan anak, perhatikan video yang akan ditayangkan. Bagian bunga dan juga fungsi. Untuk menerangkan bagian-bagian bunga dan juga fungsinya, perlu memilih salah satu jenis bunga yang tergolong lengkap dan juga sempurna. Ya, kalian tahu gambar bunga apa ini? Betul, ini adalah bunga sepatu. Nah, mari kita cermati satu persatu bagian bunga berikut ini. Yang pertama, yang di bagian atas ini disebut sebagai kepala putih. Lalu ada tangkai putih, ada kepala sari, ada benang sari, bakal biji atau bakal buah, mahkota, dasar bunga, kelopak, dan tangkai bunga. Nah, anak-anak, untuk kepala putih dan tangkai putih ini jadi satu kesatuan yang nanti akan kita sebut sebagai putih. Nah, mari kita pelajari fungsi dari bagian-bagian bunga berikut ini. Anak-anak, yang akan pertama kita bahas yaitu benang sari. Benang sari pada bunga berfungsi sebagai alat perkembangbiakan jantan. Benang sari terdiri dari 3 bagian. Ada tangkai sari, ada kepala sari, dan juga serbuk sari. Serbuk sari inilah yang mengandung sel kelamin jantan yang digunakan pada saat proses penyerbukan. Apa itu proses penyerbukan? Proses penyerbukan adalah jatuhnya serbuk sari ke kepala putih. Bagian yang kedua yaitu putih. Putih berfungsi sebagai alat perkembangbiakan betina. Nah, jika terjadi penyerbukan, maka serbuk sari dan benang sari ini akan jatuh ke kepala putih. Dan yang ketiga yaitu mahkota. Mahkota ini berfungsi sebagai penarik serangga yang akan membantu proses penyerbukan. Nah, mahkota pada bunga ini yang berwarna-warni dan sangat indah untuk dinikmati oleh manusia. Lalu berikutnya ada kelopak. Kelopak ini berfungsi untuk melindungi mahkota saat kuncup. Berikutnya ada bakal biji atau bakal buah, berfungsi untuk tempat terjadinya pembuahan. Yang selanjutnya ada tangkai bunga. Tangkai bunga ini berfungsi untuk penopang bunga, yaitu penghubung ranting dan juga bunga. Sementara dasar bunga berfungsi sebagai tempat melekatnya bunga. Nah, itulah bagian-bagian dari bunga dan juga fungsinya. Anak-anak, berdasarkan kelengkapannya, bunga dibedakan menjadi 2. Apa saja itu? Nah, yang pertama adalah bunga lengkap. Bunga lengkap adalah bunga yang memiliki 4 bagian utama pada bunga, yaitu mahkota, kelopak, benang sari, dan juga putih. Sebagai contoh bunga lengkap yaitu ada bunga mawar dan juga bunga sepatu. Ada juga nih istilah yang namanya bunga sempurna. Bunga sempurna yaitu bunga yang memiliki benang sari dan putih pada satu bunganya. Jadi bunga lengkap tentulah adalah bunga sempurna. Yang kedua adalah bunga tidak lengkap. Bunga tidak lengkap adalah bunga yang tidak memiliki salah satu atau lebih dari 4 bagian bunga yang utama. 4 bagian utama dari bunga yaitu tadi ada mahkota, ada kelopak, ada
benang sari, dan juga ada putik. Sebagai contoh untuk bunga yang tidak lengkap yaitu ada bunga jagung dan juga bunga kelapa. Seru tidak? Setelah anak-anak menonton video tersebut, kira-kira informasi apa aja yang anak-anak dapat? Bunga lengkap dan bunga tidak lengkap. Contoh bunga lengkap apa aja? Mawar, bunga sepatu. Kalau bunga tidak lengkap? Bunga jagung, bunga kelapa. Kemudian apa lagi nih informasi yang kalian dapat? Ya, bagian-bagian bunga apa lagi yang disebutkan? Putih, benang sari, dasar bunga, tangkai bunga. Nah, setelah ini Ibu akan memberikan tugas kepada anak-anak ke kelompok. Nah, di kertas LKPD ini nanti anak-anak menuliskan fungsi dari bagian-bagian bunga. Kemudian Ibu juga akan memberikan tugas kepada anak-anak. Anak-anak menggambar bunga seperti bunga yang sudah kalian bawa dari rumah. Nah, coba silakan dikeluarkan alat tulisnya. Jangan lupa tulis nama kelompoknya. Anak-anak sudah selesai semua? Sudah. Bagus. Setelah ini Ibu minta kepada masing-masing kelompok untuk maju mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian masing-masing. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok 2 untuk maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Ya. Bawa bunga apa? Bunga sepatu. Bunga sepatu. Bunga sepatu termasuk bunga lengkap atau tidak lengkap? Lengkap. Termasuk bunga sempurna atau tidak sempurna? Sempurna. Coba Ibu tunjukkan dan teman-teman tunjukkan mana yang termasuk mahkota bunga. Benang sari, putik. Baik, kemudian coba tolong sebutkan apa fungsi dari tangkai bunga. Penghubung ranting dan bunga. Penghubung ranting dan bunga. Kemudian apa fungsi dari benang sari? Alat perkembangbiakan jantan. Kalau putik, Alat perkembangbiakan wanita. terus kemudian apa lagi yang kelompok 2 catat? Apa? Mahkota bunga. Fungsinya untuk apa? Menarik serangga untuk membuat penyerbukan. Menarik serangga untuk penyerbukan. Kemudian apa lagi? Kelompok bunga. Kelompok bunga fungsinya untuk apa? Melindungi mahkota saat kuncup. Ia melindungi mahkota saat kuncup. Untuk teman-teman yang lain, ada yang ingin menanggapi dari kelompok 2? Ada
Dari Farah bertanya bahwa fungsinya apa? Melindungi mahkota saat lucu. Akar gunanya untuk apa? Untuk menyerap air dari dalam tanah. Dari teman-teman yang lain, ada yang ingin menanggapi lagi? Tidak. Silakan ditutup kelompok kedua. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok dua. Kalian mengumpulkan hasil kerja kelompok kalian ke depan. Silakan untuk masing-masing dari perwakilan kelompok untuk kumpul lembar jawabannya ke depan. Biar kita tetap semangat, terus semangat. Hari ini kita sudah belajar tentang apa saja, anak-anak? Bagian-bagian lingkungan. Nah, apakah ada hal-hal yang belum kalian pahami? Tidak. Sudah paham semua? Baik anak-anak, untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa sebelum pulang. Silakan Siva dipimpin. Siap. Doa dimulai. Doa selesai. Sekian pembelajaran pada hari ini. Jika ibu terdapat kesalahan, mohon maaf. Anak-anak jangan lupa belajar di rumah dan jaga kesehatan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya dalam percakapan Pasca Observasi bersama dengan saya Santi Utami, SPD, calon guru penggerak angkatan 9 dari UPT SD Negeri 1 Sukoharjo 3 Barat, Kabupaten Pringsing. Hari ini saya tidak sendiri, saya masih ditemani oleh Ibu Suri Utami Adelia dan juga oleh Ibu Indrati selaku pengajar praktik. Assalamualaikum Bu Iin dan Bu Suri. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Jika kabarnya sehat dan baik. Alhamdulillah, saya kabarnya sehat. Baik. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat dan baik. Di percakapan pasca observasi ini, saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu Suri terkait dengan pembelajaran observasi yang sudah kita lakukan di kelas kemarin dengan tujuan untuk mengevaluasi kembali proses pembelajaran yang sudah Ibu Suri lakukan. Nah, pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Ibu terkait dengan proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan di kelas kemarin? Perasaan saya untuk awal agak tegang, tetapi kemudian alhamdulillah sudah biasa saja dan sampai akhir berjalan dengan lancar. Oke, alhamdulillah. Berarti perasaan Ibu Suri di awal itu sedikit tegangan ya, Bu. Kemudian Ibu merasakan untuk berikutnya biasa saja karena mungkin sudah mengalir ya, Bu. Iya. Oke. Bisa diceritakan kembali apa pengembangan yang akan Ibu capai, area pengembangannya yang akan Ibu capai serta langkah-langkah pengembangannya. Area pengembangan yang ingin saya capai adalah yang pertama aspek pengetahuan, yang kedua aspek keterampilan. Untuk yang pertama aspek pengetahuan, alhamdulillah
peserta didik mampu menguraikan bagian-bagian bunga beserta fungsinya. Dan untuk aspek keterampilan, peserta didik mampu menggambar bunga, kemudian diskusi dan mempresentasikan ke depan kelas bagian-bagian bunga beserta fungsinya. Begitu Bu. Jadi area dari pengembangan yang ingin Ibu capai itu dari aspek pengetahuan dan juga keterampilan. Intinya seperti itu ya Bu. Oke. Menurut Ibu, apakah area pengembangan yang Ibu lakukan itu sudah berhasil atau belum? Alhamdulillah sudah berhasil, namun masih ada beberapa kekurangan. Jadi intinya sudah berhasil lah ya Bu, meskipun masih ada sedikit kekurangan. Nah, menurut Ibu apa kekurangan atau kendala yang Ibu hadapi ketika proses pembelajaran kemarin berlangsung? Kekurangan atau kendala yang saya hadapi kemarin adalah ada beberapa peserta didik yang kurang aktif dalam berdiskusi. Kemudian ketika mereka presentasi, ada beberapa yang diam saja Bu. Oh, jadi kekurangan atau kendala yang kemarin Ibu hadapi itu masih adanya murid yang tidak aktif dalam diskusi dan masih diam saja ketika presentasi ya Bu. Nah, kira-kira kenapa hal itu bisa terjadi ketika anak tersebut diam saja atau kurang aktif dalam berdiskusi Bu? Mungkin karena dalam pengelompokan tersebut saya itu mengelompokkan mereka kurang sesuai dengan kemampuan mereka Bu. Jadi intinya anak tersebut itu kurang aktif atau diam saja dan tidak mau ikut terlibat ketika diskusi atau presentasi, masih malu-malu itu mungkin karena Bu Suri waktu mengelompokkan anak tersebut itu tidak sesuai dengan kemampuan anak tersebut. Nah, untuk rencana ke depan Ibu agar area pengembangan itu bisa tercapai itu apa Bu? Upaya saya akan melakukan pemetaan, mengelompokkan anak-anak berdasarkan kemampuan mereka, minat mereka. Misalnya untuk anak yang visual, kemudian auditori maupun kinestetik. Oke, berarti untuk rencana ke depan Ibu Suri itu Ibu Suri akan melakukan pemetaan terhadap anak-anak sesuai dengan bakat dan kemampuan anak tersebut, bisa sesuai dengan kemampuan visual sendiri, auditori sendiri, atau secara kinestetik. Baiklah Ibu, saya tunggu ya Bu realisasi dari rencana yang akan Ibu Suri lakukan untuk direalisasikan di kelas. Nah, kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan rencana tersebut? Insya Allah secepatnya. Secepatnya ya Bu. Mungkin kalau boleh saya berikan ini mungkin ketika nanti tahun ajaran baru mungkin ya Bu, waktu yang sangat tepat ya, di awal-awal semester ganjil itulah ya, di tahun ajaran baru itu mungkin Ibu Suri bisa untuk merealisasikan untuk pemetaan anak tersebut. Oke. Baiklah, terima kasih atas waktunya Ibu Suri, atas percakapan kita di pasca observasi. Saya kembalikan kepada Bu Iin selaku pengajar praktik. Terima kasih banyak Ibu Santi Utami dan Ibu Suri sudah melakukan proses atau praktek coaching dalam pasca percakapan observasi pembelajaran yang sudah dilakukan oleh Ibu Suri kemarin. Nah, jadi di sini saya memberikan sedikit umpan balik terkait dengan proses coaching yang sudah dilakukan Bu Santi terhadap Ibu Suri, bahwa kita mengingat ada beberapa tahapan ketika kita melakukan coaching, dan di situ Bu Santi sudah melakukannya. Seperti yang pertama tujuan. Jadi coach dengan coaching itu bersepakat tujuan apa sih dilakukan observasi ini, mau apa, seperti apa. Jadi tujuan itu sudah disampaikan sehingga coach tahu arahnya kemana. Kemudian yang kedua itu adalah mengidentifikasi, jadi apa yang terjadi dalam kelas, seperti apa pembelajarannya. Kemudian yang kedua adalah rencana. Ketiga itu rencana. Jadi si coach itu akan menyusun sebuah rencana untuk perbaikan dalam pembelajaran yang mungkin dianggap kemarin pembelajaran yang mungkin masih ada beberapa kendala atau kekurangan, sehingga perlu dilakukan perbaikan kembali. Nah, itu adalah rencana. Dan kemudian yang terakhir adalah
kesepakatan atau konsisten. Jadi tanggung jawab bahwa ibu sendiri akan melakukannya, mempraktekkannya di dalam kelas, walaupun mungkin waktunya belum bisa belum bisa direncanakan, tetapi punya niatan ibu sendiri untuk merencanakan perbaikan dalam pembelajaran. Sudah luar biasa sekali Bu Santi, sangat bagus. Mungkin itu saja dari saya. Mudah-mudahan coachingnya tidak hanya sampai di sini ya Ibu, bisa kita melakukan coaching dengan teman ataupun siswa kita yang mungkin ada hal-hal yang perlu kita bantuan. Terima kasih banyak Bu atas tanggapannya terkait dengan pasca observasi yang saya lakukan hari ini, dan terima kasih untuk Ibu Suri atas waktunya. Akhirnya rangkaian supervisi kelas dari kegiatan pembelajaran yang dilakukan kemarin sudah selesai, dan untuk kegiatan hari ini dari pra-observasi, observasi sampai dengan kegiatan pasca observasi selesai. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.